Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filina Almafiroh, NIM 191900055. Di sini saya dan teman saya Nadila Khairunisa akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pemahaman Nuzul Quran dan Asbabun Nuzul. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Nuzul Quran. Pengertian dari Nuzulul Quran ini dibagi menjadi dua, secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, Nuzulul Quran ini di dalam Al-Quran diungkap dengan dua ungkapan. Yang pertama, nazala yunazilu, dengan makna konotatif turun secara berangsur-angsur. Dan yang kedua dengan kata anzala yunzilu, inzalan, dengan makna denotatif yaitu menurunkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu Nuzulul Quran adalah ilmu yang membahas tentang proses turunnya Al-Quran. Sedangkan secara terminologi, Nuzulul Quran ialah proses mempermaklumkan Al-Quran dengan cara dan sarana yang dihendaki oleh Allah SWT, sehingga dapat diketahui oleh malaikat dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dapat disimpulkan dari kedua penjelasan secara terminologi dan etimologi, Nuzulul Quran ini yaitu turunnya Al-Quran dengan istilah yang merujuk kepada peristiwa pentingnya penurunan wahyu Allah pertama kepada Nabi dan Rasul, yakni Nabi yang terakhir yaitu Muhammad SAW. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tahapan Nuzulul Quran. Tahapan Nuzulul Quran atau tahapan turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Bukti dari tak adanya tahap yang pertama ini ada pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, bal huwa Qur'anum mujid fi lauhim mahfud, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran mulia yang tersimpan dalam lauhul mahfud. Surat ini yaitu surat Al-Buruj ayat 21-22. Pada masa ini tidak diketahui waktu diturunkannya Al-Quran dan juga tidak mengetahui bagaimana Al-Quran bisa diturunkan. Dengan alasan kesimpulan yang diperoleh dari lafadz an-nuzul ayat tersebut. Hikmah dari turunnya Al-Quran pada yang pertama ini kembali kepada hikmah keberadaan Allahul Mahfud itu sendiri, yang artinya sebagai batu tulis yang terjaga, yang diciptakan Allah untuk merekam dan mendokumentasikan apa-apa yang ada dan yang akan ada di hari kiamat. Kemudian tahapan Nuzul Quran yang kedua yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, bukti dari tahapan kedua ini yaitu ada pada surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Malam kemuliaan ini adalah malam Lailatul Qadar yang ada di saat bulan Ramadan. Dan juga sesuai hadis riwayat Ibnu Abbas yang artinya Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia, dan hal itu adalah seperti perpindahan bintang-bintang. Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti dari tahapan ketiga ini ada pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Ya, yang artinya dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kami membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian.
Sehingga dari ayat tersebut membuktikan bahwa pada tahap yang ketiga ini Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Secara berangsur-angsur pada Nabi Muhammad SAW selama masa risalahnya. Pembahasan yang ketiga yaitu periode turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui dua periode. Periode yang pertama yaitu periode Mekah ketika Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah pada tahun 610 sampai 622 Masehi, sampai Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa itu kemudian disebut ayat-ayat Makkiyah yang berjumlah 4.726 ayat dan terdiri dari 89 surat. Kemudian periode yang kedua yaitu periode Madinah. Sebuah periode ini yaitu terjadi pada masa setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, yaitu pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Nah, ayat-ayat yang turun dalam periode ini kemudian dinamakan ayat-ayat Madaniyah, meliputi 1510 ayat dan mencakup 25 surat. Kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu cara Al-Quran diwahyukan. Cara Al-Quran diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW, yaitu yang pertama, malaikat Jibril meresapkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini tapi Nabi tidak bisa melihat kehadiran Jibril, namun masih bisa merasakan menerima wahyu dari Allah SWT. Kemudian cara yang kedua yaitu malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW berupa seorang lelaki tampan dan menyampaikan firman Allah sampai Nabi hafal dengan benar. Dan yang ketiga yaitu wahyu yang datang kepadanya seperti keperincingnya lonceng yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cara yang paling berat. Tidak jarang sampai kening beliau berkeringat meski turunnya wahyu itu pada musim hujan. Kemudian yang terakhir yaitu malaikat Jibril menampakkan diri sebagaimana wujud sebenarnya dan mengajarkan firman Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir itu hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Adapun hikmah di balik turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini antara lain yang pertama untuk memantapkan dan menenangkan hati Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Nah, hal ini tercantum dalam sebuah firman Allah SWT pada surat Al-Furqan ayat 32. Kemudian hikmah yang kedua yaitu menunjukkan eksistensi kemukjizatan Al-Quran dan untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Quran. Karena menurut orang kafir, aneh kalau kitab suci ini diturunkan secara berangsur-angsur. Dengan begitu Allah menantang mereka untuk membuat satu surat aja yang tak perlu melebihi sebanding dengannya. Akan tetapi orang kafir tersebut tidak sanggup membuat satu surat saja seperti Al-Quran, apalagi membuat langsung satu kitab. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa eksistensi dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mempermudah menghafal dan memahami Al-Quran. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur sangatlah mudah bagi manusia untuk menghafal serta memahami maknanya. Lebih bagi orang yang buta huruf seperti orang-orang Arab pada saat itu. Kemudian Quran ini turun secara berangsur-angsur tentu sangat menolong mereka dalam menghafal serta memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian hikmah yang keempat yaitu bukti Al-Quran berasal dari Allah SWT. Hal ini tercantum pada surat An-Nisa ayat 82. Dan hikmah yang terakhir yaitu mengiringi kejadian-kejadian di masyarakat dan bertahap dalam menetapkan suatu hukum atau penerapan syariat secara bertahap. Nah, itu tadi penjelasan terkait pemahaman lebih dalam pada nuzulul Quran atau proses turunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh teman saya tentang asbabun nuzul.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, di sini saya Nadira Khoyonsa Insani, NIM 1919037, sebagai pemateri kedua dari kelompok 7, akan menyampaikan materi kedua yaitu tentang memahami asbabun nuzul. Materi pertama yaitu pengertian asbabun nuzul. Secara epistemologi, asbabun nuzul itu terdiri dari dua kata, yaitu asbab yang artinya sebab. Nah, yang kata kedua yaitu an-nuzul yang artinya turun. Nah, secara terminologi itu terdapat dua ahli yang menjelaskan. Yang pertama ada menurut Subhi Sholi. Menurut beliau, asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang menjadi sebab satu atau lebih ayat sebagai tanggapan terhadap suatu pertanyaan atau sebagai paparan hukum yang terdapat pada peristiwa tersebut. Kemudian ahli yang kedua yaitu menurut Az-Zarqani. Menurut beliau, asbabun nuzul merupakan suatu kejadian yang menimbulkan satu ayat atau lebih diturunkan untuk membahas tentang sebab ataupun untuk menjelaskan suatu hukum pada saat kejadian tersebut terjadi. Nah, dari dua pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian asbabun nuzul secara terminologi itu adalah suatu peristiwa ataupun kejadian ataupun pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi latar belakang satu atau lebih ayat itu diturunkan. Nah, dari definisi asbabun nuzul itu kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak semua ayat Al-Quran itu merupakan asbabun nuzul. Maka terdapat dua golongan ayat Al-Quran, yaitu yang pertama, ayat Al-Quran yang diturunkan dikarenakan suatu sebab yang bersamaan dengan turunnya wahyu. Nah, ayat yang kedua yaitu ayat yang turun terlebih dahulu tanpa didahului suatu peristiwa atau pertanyaan yang membutuhkan suatu hukum. Misalnya, pertanyaan tentang kisah-kisah para nabi, kemudian menjelaskan peristiwa masa lampau, dan juga atau berita-berita gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, fungsi asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran. Di sini saya merangkum bahwa fungsi asbabun nuzul itu ada 7. Yang pertama, pengetahuan terhadap suatu sebab turunnya ayat tersebut. Jadi dengan kita mengetahui asbabun nuzul, kita dapat mengetahui ayat Al-Quran tersebut bagaimana bisa turun, seperti itu. Kemudian yang kedua ada membantu memahami maksud ayat. Yang ketiga, menafsirkan dengan benar, menghindari pemakaian kata yang keluar dari makna sesungguhnya. Yang keempat ada mengetahui hikmah penetapan suatu hukum. Yang kelima ada menegakkan kebaikan umat. Yang keenam ada menggali kebajikan dan rahmat. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu menghindari bahaya. Yang ketiga ada bentuk-bentuk asbabun nuzul. Di sini saya menjelaskan ada dua bentuk asbabun nuzul. Yang pertama bentuk peristiwa, yang kedua ada bentuk pertanyaan. Nah, bentuk peristiwa ini sendiri terdapat dibagi menjadi 3. Yang pertama peristiwa khusumah atau pertengkaran yang terjadi, misalnya yang terjadi antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Nah, dari perselisihan tersebut turun ayat yaitu surat Al-Imran ayat 100 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu ada sejumlah kesalahan yang mungkin tidak dapat diterima oleh akal. Misalnya, peristiwa ketika seseorang mengimami sholat. Nah, mengimami sholat, membaca, setelah sholat Al-Fatihah itu membaca surat Al-Kafirun. Nah, beliau ini mengimami dengan kondisi mabuk, sehingga
ketika membaca surah Al-Kafirun itu terjadi banyak kesalahan. Jadi ada ayat yang diulang-ulang terus. Ini seperti setelah kejadian tersebut turun ayat yaitu surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja. Sebelum kamu mandi atau mandi junub, adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak dapat mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu, sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Kemudian, peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa tentang cita-cita serta harapan. Misalnya, persesuaian dari Umar bin Khattab dengan ketentuan ayat Al-Quran. Nah, ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, bagaimana jika makom Ibrahim dijadikan sebagai tempat sholat. Nah, sehingga turun ayat surat Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk, dan yang sujud. Nah, terdapat juga ayat yang turun tentang hijab. Nah, pada saat itu, kejadiannya itu Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya di antara orang-orang yang menemui para istri beliau, ada yang baik atau al-barru dan juga ada yang jahat atau al-fajir. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini berkata, bagaimana jika Rasulullah itu memerintahkan kepada mereka untuk membuat hijab. Nah, setelah kejadian ini, turun ayat Al-Quran yaitu surat Al-Ahzab ayat 53, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali beliau kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak atau makanannya, tetapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan keluarlah, kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka atau istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Nah, untuk yang bentuk kedua ada bentuk pertanyaan. Terdapat juga 3 golongan di sini. Yang pertama, pertanyaan mengenai sesuatu yang lampau. Misalnya pertanyaan tentang Zulkarnain. Nah, turun surat Al-Kahfi ayat 83 yang artinya, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengenai sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Misalnya pertanyaan tentang ruh, sehingga turun surat ayat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 85 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, pertanyaan ketiga yaitu mengenai masa yang akan datang. Misalnya pertanyaan tentang hari kiamat. Nah, pertanyaan tentang hari kiamat ini memunculkan maka turunlah ayat Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 42 yang artinya, orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kebangkitan, kapan terjadinya. Yang keempat ada macam-macam asbabun nuzul. Di sini saya membagi
macam asbabun nuzul itu ada dua. Yang pertama dilihat dari sudut pandang redaksi yang digunakan dalam riwayat asbabun nuzul. Yang kedua dilihat dari sudut pandang terbilangnya atau jumlah sebab dan ayat yang turun. Untuk macam yang pertama, yaitu dilihat dari sudut pandang redaksi yang digunakan dalam riwayat asbabun nuzul, dibagi menjadi dua. Yang pertama sarih atau jelas. Nah, maksudnya riwayat yang memang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan indikasi menggunakan kata pendahuluan. Misalnya, sebab turunnya ayat ini adalah, selanjutnya, telah terjadi titik, maka turunlah ayat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang titik, maka turunlah ayat ini. Nah, untuk yang kedua yaitu muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Nah, artinya riwayat tersebut itu belum dapat dipastikan sebagai asbabun nuzul karena masih terdapat beberapa keraguan. Misalnya, ayat ini diturunkan berkenaan dengan, atau saya kira ayat ini diturunkan dengan berkenaan dengan, atau juga saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan. Nah, untuk macam yang kedua, dilihat dari sudut pandang terbilangnya atau jumlah sebab dan ayat yang turun. Yang pertama ada ta'adun, al-asbab, wa al-nazil, wahid. Artinya beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat. Nah, Syekh Manna Khalil Qattan memberikan contoh yang diriwayatkan oleh Said bin Mansur, Abdur Razak At-Tirmizi, dan lain-lain mengatakan, sahih dari Ummu Salamah, ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mendengarkan Allah menyebut kaum perempuan sedikit pun mengenai hijrah. Maka Allah menurunkan surat Al-Imran ayat 195 yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak akan menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan bagi sebagian yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu ta'adun an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Kemudian terdapat surat Al-Maidah ayat 91 yang artinya, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 219 menjawab pertanyaan tentang khamr dan berjudi tersebut, yaitu pada Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Nah, dari ayat tersebut itu kita sudah menemukan penegasan bahwa perilaku minum khamar, berjudi itu merupakan perilaku yang buruk, dan sudah seharusnya kita menghindari hal tersebut karena kita sudah mengetahui bahwa keburukannya lebih besar daripada manfaat yang akan kita dapat. Namun ayat ini tuh belum tegas melarangnya. Ketika itu hanya mereka yang tinggi kesadarannya yang menghindari pencucian dan khamar. Kemudian yang kelima, ada urgensi asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran. Di sini ada 4. Yang pertama, mengetahui keesaan dan rahmat Allah dalam proses menetapkan suatu hukum. Nah, ciri penetapan suatu hukum dalam Islam dilakukan dengan cara berangsur-angsur, seperti yang kita ketahui. Misalnya, dalam menetapkan hukum khamr, sebelum khamr ditetapkan haram, dijelaskan lebih dahulu sifatnya,
Barulah pada ayat terakhir ditentukan hukumnya, yaitu haram. Tanpa mengetahui asbabun nuzul dan kronologi turunnya ayat-ayat tersebut, seorang tidak akan mengetahui hikmah dan keagungan rahmat Allah dalam menetapkan syariat. Kemudian urgensi yang kedua yaitu cara terbaik untuk mengetahui makna Al-Quran dan menyikap yang tersembunyi dalam Al-Quran. Ibnu Daqi' Al-Aid mengatakan penjelasan asbabun nuzul adalah cara yang tepat untuk memahami makna-makna Al-Quran. Kemudian urgensi yang ketiga ada dapat menjelaskan mengenai siapa